sudah mati. Kemudian poin yang ketiga berkaitan dengan pengajian tafsir Quran yang biasa dilaksanakan setiap Jumat malam Sabtu, waktunya pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya. Untuk nanti malam ditiadakan atau diliburkan terlebih dahulu. Mohon untuk dapat menjadikan pengertian. Terima kasih. Kemudian kemarin terakhir bahwa saldo akas masjid sampai pada bulan atau minggu yang lalu berjumlah 47.894.000 rupiah. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat 2.041.000 rupiah. Infak lain-lain 1.233.000 rupiah. Adapun pengeluaran sejumlah 3.933.000 rupiah, sehingga saldo akhir ongkos masjid sampai pada hari ini berjumlah 47.295.000 rupiah. Demikian keadaan wakaf masjid Al-Itikad Kataran Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum sholat Jumat pada siang kita mulai, kepada seluruh jamaah kami mohon untuk mengisi barisan atau sop oleh paling depan terlebih dipenuhi. Kemudian barisan sop di belakangnya dimohon untuk menyesuaikan. Kemudian bagi jamaah yang boleh komunikasi untuk tidak lupa dinonaktif terlebih dahulu agar tidak mengganggu ataupun mengurangi kesukaan kita di dalam kita menjalankan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuki untuk itu sholat Jumat akan segera kita mulai. Kepada Al-Ustaz Dr. Andes Haji Jamil MM dan kepada Bapak Bupati disilakan. Sekian pemahaman yang kami sampaikan. Atas nama kami kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, mohon sok yang depan yang masih kosong untuk diisi dulu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah Jumat rahimahullah, bersyukur pada hari ini, pada hari yang merupakan induk daripada segala hari, Sayyidul Ayyam, hari yang paling bernilai dalam satu minggu kita bisa melaksanakan sholat Jumat. Pertama, sebagai khotib akan menyampaikan wasiat khususnya kepada diri saya sendiri, yaitu dan juga kepada para jamaah semuanya. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Dalam arti kita taat segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mencapai apa yang diridhoinya. Terkadang kita ini sebagai manusia bertentangan dengan apa yang diperintah dengan nafsu kita, bahwa Allah memerintahkan sesuatu itu pasti punya maslahat yang kadang-kadang kita tidak bisa menangkapnya. Juga demikian, tatkala Allah melarang sesuatu, itu pasti karena punya mafsadat, yaitu hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan, tapi kita kadang-kadang tidak peka untuk melaksanakan. Takwa dan iman itu senantiasa dirawat dalam tubuh kita, dalam hati kita, karena tiap hari berkecamuk antara godaan-godaan yang selalu berada di hati kita ini, untuk bagaimana kita melupakan hal-hal yang sifatnya spiritual dan mencintai apa yang ada di dunia ini, mencintai dunia dan melupakan akhirat. Itu adalah merupakan kecelakaan dari hidup manusia. Bahkan Ali bin Abi Thalib menambahkan, di samping kita takut menjalankan perintah dan menjauhi larangan, adalah satu hal yang ditambahkan, yaitu selalu kita berharap membuat investasi untuk akhirat. Berharap-harap mudah-mudahan hari kelak nanti kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jamaah sholat Jumat yang rahimahullah, topik Jumat pada hari ini adalah pembentukan karakter Islam dalam keluarga. Di dalam keluarga itu adalah kata kunci untuk membentuk karakter anggota keluarga. Apabila dalam keluarga itu harmonis, maka diturunkan juga anak-anak yang harmonis. Tapi apabila di dalam keluarga itu terjadi broken, maka juga diturunkan di situ generasi-generasi yang broken. Meskipun ada anomali-anomali sosial dalam kehidupan seseorang yang dalam kehidupan yang broken justru berakhir dengan baik, menjadi soleh dan solehah.
Tetapi ada juga keluarga yang anak yang diturunkan dari keluarga-keluarga yang harmonis, tapi ternyata di luar tidak nyangka-nyangka ternyata menjadi anak-anak yang tidak beradab dan beretika. Ini sebuah anomali. Tapi kalau rata-rata kebanyakan adalah keluarga yang harmonis menghasilkan anak yang harmonis. Dalam pembentukan karakter ini, kita itu dimintai pertanggungjawaban kelak. Tatkala kita nanti meninggal, maka kita akan terputus seluruh amal kita. Akan sudah selesai, ditutup pintu amal kita. Kecuali ada 3 hal yang tetap mengalir meskipun kita berada di alam kubur, dalam akhirat. Mengalir terus. Salah satunya adalah waladun soleh, anak yang soleh. Maka menjadi kewajiban kita, seperti yang saya katakan tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kita nanti meninggal sampai kita itu dalam badan Islam. Ku anfusikum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, tidak cukup dirimu tapi juga keluargamu dari api neraka. Ini berarti kita semua punya tanggung jawab terhadap keluarga. Oleh karena itu, karakter seseorang tumbuh berkembang dari sebuah keluarga yang warnanya seperti apa itu akan mewarnai terhadap si anak itu. Hari ini, saat ini, banyak orang tua yang bingung ingin menyekolahkan di mana. Dan saya lihat fenomena di SD itu kebanyakan di sekolah-sekolah yang berbasis spiritual. Tapi nanti di SMA, SMP sudah mereka kecenderungan ke tingkat negeri. Sehingga banyak-banyak sekolah Islam yang saat ini laris karena orang tua ingin mendambakan anaknya menjadi anak yang soleh. Orang tua di rumah tidak bisa mendidik hafalan Quran. Orang tua di rumah tidak bisa mendidik sholat. Orang tua di rumah tidak bisa mendidik ibadah-ibadah praktis. Saya menunggu akhirnya dikirimkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan pesan dan pesan seperti spiritual itu. Ini tidak disalahkan karena itu lebih baik daripada anak dibiarkan tadi. Penanaman nilai positif sejak dini mempengaruhi tumbuh kembangnya anak. Seorang yang masa depannya akan menjadi suatu yang baik adalah memerlukan ketauladanan dari kita dan beberapa cerita teladan dan Rasul. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah, fa abawahu wa hadanihi au yanasara nihi au yumajasanihi." Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya anak itu tiada anak lahir yang berdosa, anak haram. Yang berdosa itu orang tuanya. Di dalam Islam tidak ada dosa bawaan. Anak begitu lahir meskipun orang tuanya seperti apa, tapi anak itu dikatakan sebagai fitrah, suci. Lalu di hadis berikutnya, sedang kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Di sini orang tua dimintai pertanggungjawaban. Jadi yang menjadikan anak Nasrani, Yahudi, dan Majusi adalah kita orang tua. Maka hukumnya wajib seperti sholat, mendidik anak menjadi anak yang sholat. Kadang-kadang yang dianggap wajib dalam Islam itu adalah hal-hal yang sifatnya
ubudiyah, ya. Tetapi sungguhnya mendidik bagaimana Islam mendidik anak ini merupakan kewajiban terbesar. Nasihat dari Nabi dan teladan ulama merupakan cara yang sangat efektif. Ada suatu peribahasa, satu nasihat, satu teladan lebih baik dari 1000 nasihat. Bagaimana akan terjadi anak soleh kalau kita hanya menasihati terus tanpa kita menjadi profil yang menjadi contoh? Maka di sini dikatakan tauladan merupakan alat pendidikan yang efektif menanamkan ilmu rasa. Kelak oleh karenanya para orang tua tepat jika membuka kembali Al-Quran Karim mencari pesan-pesan yang kurang yang baik, tauladan-tauladan Nabi, konten untuk video, konten-konten untuk HP, diberikan konten-konten yang merupakan ajaran-ajaran tauladan, bukan konten-konten yang negatif. Lihatlah contoh Luqmanul Hakim. Wa idqala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syarkal zulmun adim. Artinya, ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Dari surat Al-Luqman ayat 13, maka kita dapat memperoleh 3 poin penting dalam mendidik karakter anak. Yang pertama adalah orang tua harus memahami bahwa nasihat yang baik mudah diterima bukanlah nasihat dan diberikan dengan tekanan. Jadi dari Luqman tadi dengan kata-kata ya bunayya, wahai anakku, itu adalah sentuhan lembut kepada anaknya, tidak dengan mendidik dengan paksaan, apalagi sampai dengan tangan dan kaki yang berbicara. Itu tidak efektif untuk kita bersama. Jadi poin pertama adalah memberi nasihat dengan baik, dengan kelembutan dan dengan kesabaran. Kemudian yang kedua, Luqman Hakim mendidik nasihat yang berdasarkan argumentasi dan alasan yang jelas. Jadi jangan menurut itu tapi tidak diberi argumentasinya. Dalam konteks ini Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya, contohnya Luqman menasihati anaknya untuk tidak mendurhakai orang tua. Jangan mendurhakai orang tua. Lalu habis itu diberi argumentasi, sebab orang tua adalah yang mendidik kita sejak kecil, yang merawat kita sejak kecil. Jadi logika masuk pada anak itu. Oh iya, tidak sekedar perintah, tapi diberikan argumentasi yang berdasari perintah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nasihat itu tujuannya adalah mendapatkan kebaikan. Maka tidak perlu memaksakan nasihat. Apakah nasihat itu akan diterima atau tidak? Prinsip ini juga berlaku dalam mendidik anak-anak adalah amanah. Amanah Allah dan orang tua diberikan sewa untuk merawat serta mendidiknya. Namun ingatlah bahwa hak untuk membentuk karakter sepenuhnya itu prerogatif Allah. Jadi setelah kita mendidik secara maksimal, kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah, Rabbi habli minas sholihin
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak yang qurrata a'yun, yang tidak menyenangkan, anak yang soleh. Tetapi kok jadinya tidak, ya sudah. Kita sebagai hamba hanya mengusahakan sehingga kita menjadi tidak berhati-hati. Sebab semuanya itu adalah milik Allah. Itulah contoh Luqman mendidik anaknya dengan cara yang halus, dengan yang kedua dengan cara memberikan argumentasi apa yang dia katakan. Kemudian yang sudah itu diserahkan kepada Allah. Ya Allah, inilah kami didik semaksimal mungkin urusannya berikutnya mengurus kepada Allah. Itulah apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk membentuk karakter yang baik pada anak. Sebuah bangsa yang baik akan terbentuk oleh individu karakter yang terbaik. Semoga kita yang memiliki amanah sebagai orang tua, termasuk dalam mengumpulkan golongan orang-orang yang di anak kita, menjadi pribadi-pribadi mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.